Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulillah la haula wa la quwwata illa billah. Para alim ulama yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik yang saya hormati, yang saya sayangi, yang disayang Allah. Alhamdulillah pada pagi ini Allah memampukan kita untuk bersilaturahim sambil tolabul ilmi atau tolabul ilmi sambil silaturahim. Yang jelas kita melaksanakan sunnah Rasulullah. Usai sholat subuh kita mengaji bersama bareng satu ayat, dua ayat, beberapa hadis sampai waktu syuruk, kemudian diakhiri dengan sholat sunat 2 rakaat. Maka Nabi Muhammad menyatakan mendapatkan pahala senilai haji umroh sempurna, sempurna, sempurna. Jadi kalau kita kepingin mendapatkan amal yang nilainya besar, padahal Nabi Muhammad itu bersabda, haji atau umroh yang mabrur itu balasnya enggak lain adalah surga. Dan dari umroh ke umroh itu menghapus dosa-dosa. Karena itulah kita bersyukur setelah usai sholat subuh kita mengkaji bersama, ngaji atau doa atau zikir bersama, dan kita ada baiknya mengaji satu ayat saja dulu di kesempatan baik ini, saya ditirukan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Shadaqallahu azim. Meskipun satu ayat kita akan kupas, kalau dikupas ini butuh waktu mungkin lebih dari 15 tahun mengupas satu ayat ini. Saya sampaikan secara sekilas saja ayat ke-21 surat 51 surat Az-Zariyat. Tadi Allah berfirman, dan pada dirimu sendiri apakah kamu tidak memperhatikan? Jadi oleh Allah kita diperintahkan untuk memperhatikan diri kita masing-masing. Apa yang diperhatikan? Aspek bio, psiko, sosial, spiritual, badan wadak, rogo, kejiwaan psikologis, hubungan orang lain sosial, dan kita dengan yang maha pencipta Allah Ta'ala spiritual. Jadi yang dinilai, diperhatikan bio, psiko, sosial, spiritual, rogo, jiwa, sosial, beragama. Mari kita perhatikan diri kita masing-masing. Apakah sudah kita gateke dengan cara ngewet-wet organ-organ raga, bagian jiwa, hubungan sosial, dan spiritual? Apa kita biarkan saja 4 bidang ini, 4 bagian dari manusia ini? Apa kita openi sampai jadi kuat? Nabi Muhammad juga bersabda, al-mu'minul qawiyun khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min dha'ifa. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih cintai Allah dibanding mukmin yang lemah. Kuat apanya? Kuat bio, psikososial, spiritualnya. Dan mari kita melanjutkan satu ayat lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ati Allah wa rasul la'allakum turhamun. Shadaqallahu azim. Ayat yang kedua surat Ali Imran ayat 132 yang artinya, dan taatlah kepada Rasul Allah dan Rasulnya, niscaya kamu dirahmati Allah. Jadi yang pertama kita perhatikan di kita masing-masing, kemudian
perintah Allah, agar kita hidupnya banyak dirahmati Allah, banyak penaknya, senangnya, bukan susahnya, ketulon-tulonnya, nelongsonya. Mari kita taat pada Allah dan Rasulnya. Nah, salah satu ketaatan adalah memperhatikan diri kita masing-masing. Saya sampaikan kajian pada kesempatan baik ini, yaitu judulnya bagaimana resep panjang umur, bagian yang pertama. Jadi Allah itu berfirman dalam surat Yasin, surat ke-36, ayat ke-68. Di sana Allah memberikan pengumuman, surat 36 ayat 68. Allah memberikan pengumuman, wa man nu'amirhu nunaqisu fi khalqi afala yaqilun. Barang siapa yang aku panjangkan umurnya, maka aku akan kembalikan ia sebagaimana awal kejadiannya. Jadi dulu kita dilahirkan tidak bisa apa-apa, nanti kalau tua sekali biasanya ya nggak bisa apa-apa lagi. Ada yang nggak bisa apa-apa bertahun-tahun meskipun mudanya lincah banget, lincah, hebat, kuat, jagoan, pendekar, jagoan, terus pokoknya top banget, sugih, pintar, top banget. Bisa saja tuanya ngadang-ngadang bertahun-tahun sebelum akhirnya meninggal dunia. Ada juga yang dulu aktif meninggal teksek juga ada. Ada juga yang dulunya biasa saja karena dia memperhatikan ayat Allah, sunnah Rasul, meninggal juga bagus ya. Meninggal bagus kalau dikupas waktunya butuh waktu yang lama, kalau diseriusi ya 1 jam bisa, setengah jam juga bisa. Jadi artinya kita perhatikan Allah itu menciptakan semua itu dulu nggak bisa apa-apa, terus tiba-tiba bisa apa-apa, nanti kembali nggak bisa apa-apa lagi. Secara umum ya, ada kejadian khusus, kondisi khusus yang tidak seperti itu. Tiba-tiba terus pas hebatnya nggak ada gitu. Pas ngimami baru khotbah, baru ceramah, baru bekerja. Sampai bekerja mimpin acara rapat tuh teksek nggak ada. Bisa terjadi, cukup banyak. Sedang montel teksek nggak ada. Sedang habis ngoperasi orang bius, kemudian dikira leren, sebenarnya teksek nggak ada. Jadi ada nyopir, baru nyopir itu. Kisah nyata ayahnya teman saya, nah kejadian di sini juga ada di depan Gramedia, nyopir, kemudian di Bangjo itu kok, ya namanya Bangjo abang kan berhenti, ada mobil tabrak dia gitu, saya tabrak kan masih abang nesu, metu, dia buka pintu, apalagi mobilnya bagus, bapak gimana sih, tahu nabrak mobil saya, wah marah-marah dibeli, terus turu toh, meninggal, jadi tadi dari rumah bisa nyopir, tapi meninggal. Nyatanya nabrak, nyopir kan bisa jalan. Teman saya seorang pegawai PDAM di Kabupaten Temanggung, teman saya angkatan haji saya 2001 juga sama itu, nyopir dari saluran pipa air, itu terkenal jagoan silat ya, hebat. Itu paling takuti para malingun. Angger malin kemudian masih kepegang dan pasti bonyok ya. Itu nyopir itu kok minggir mandek gitu. Pak jebret sedo. Ya Allah, ya orang yang sangat baik, dia aktivis pengurus takmir masjid di daerah namanya di Bahan Butuh ya, di Temanggung. Ya Allah, meninggal kok bagus banget ya Allah, nyambut gawe, setengah nyambut gawe. Ya Allah, ini Bapak-Ibu yang saya hormati, jadi saya tidak menyampaikan topik bagaimana kematian, tapi ini cuma contoh umur kita itu tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Ada masih muda ditabrak, ada yang dibunuh. Ada yang sengaja lagi mangan yang warung, enak-enak mangan, kena peluru nyasar dir. Ternyata Pak polisi ngejar penjahat, ditembak, penjahatnya endo, ngeneknya wong sing salah, jret gitu. Mati mendadak. Masih pelajar, salah itu. Oke, mangannya enak. Kok mati ya, ketembak. Nek peluru-pelurunan apa kestul-kestulan, ya pistol nane. Teksek, ya Allah. Nah, Bapak Ibu, jadi tentang kematian umur itu bisa panjang pendek, sebabnya banyak. Sekarang pertanyaannya, mengapa kok saya menyampaikan hari ini? Karena ada dialog
Ada hadis Nabi tentang siapakah orang yang paling baik. Waktu ditanya oleh sahabat, dan Nabi Muhammad juga bersabda ya, khairun nas, mari kita tirukan, khairun nas anfa'uhum linnas, khairun nas anfa'uhum linnas. Ini hadis riwayat Ahmad. Jadi artinya sebaik-baik orang adalah paling bermanfaat bagi orang lain ya. Kemudian hadis riwayat Tabarani kita sampaikan. Jadi Nabi Muhammad bersabda, orang yang paling baik adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Mari kita jadi orang baik, yaitu berguna bagi sekitar kita. Yang dimulai dari rumah dulu, kemudian keluar rumah, RT, RW, menembus ruang dan waktu, pakai YouTube, menembus ruang waktu. Di sini kita berbuat sesuatu, nanti nyebar sampai di mana-mana ya. Nah ini yang pertama. Jadi kalau begitu, mari kita pengen jadi orang bermanfaat. Supaya bermanfaat harus modal apa? Supaya bermanfaat, modalnya apa? Supaya berguna. Mas Susi, supaya berguna bagi orang lain. Ya membantu. Lalu jangan apa? Harta, tenaga. Ada lagi? Pakai apa? Pak Asbi? Usaha. Ada lagi? Sampainya terus membantu menjadi orang berguna. Banyak sekali. Membantu, tenaga, apalagi usaha, apalagi pikiran, ilmu, pendapat. Cara ingin dulu. Mijuti banyak. Memberi sehat, nulungi, nginggon. Bingung lagi, pergi. Udah nih, bermanfaat. Banyak cara beri manfaat. Kersi. Ada seorang ibu yang sudah meninggal dunia, anaknya jadi wakil bupati di Sleman dulu. Sekarang jadi punya rumah sakit, namanya Sakinah Idaman. Siapa nama orangnya yang punya? Wakil bupati Sleman dulu. Siapa? Bu Musimatun. Ya, Pak Damanduri. Nah, ibunya tuh hobinya apa? Ngeresiki masjid ini. Anggo kelut, tek-tek geris inggon pesulatan nggo sing sujud itu. Hobinya itu sama nyapu dah masjid. Ya Allah, anaknya ya oke, ya dadi meninggalnya pun bagus ya. Bapak Ibu yang hormati, tidak mahal ngeresiki gen mau sujud ya ora nek sujud anak pasire gimana tuh. Ora penak tuh itu. Maca Allah Akbar nek ono gerakan aksesoris. Emangnya suratnya Allahu Akbar. Kan nggak ada gerakan tambahan namanya. Padahal gerakan-gerakan yang tidak ada tuntunannya, tidak ada alasan yang kuat itu bisa mengulangi kesempurnaan sholat kan gitu. Kemudian banyak caranya. Ada yang ngisi ngondalan penggoan dulu. Kino do nek pasir-pasir go kepleset. Saya punya anak tuh pas KKN, pas menikung menggok tuh kepleset tuh. Mergo pasir kuwi namanya Wisnu tuh glodok tuh janggutnya dijahit itu. Ya, pas menggok tuh kan nek pasir cici kan bisa malah jelas gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang rumahnya dekat tikungan ngersi itu sudah beramal soleh, mencegah orang celaka. Padahal Nabi Muhammad bersabda itu, ya Allah, ada apa jarum-jarum duri-duri di jalan dibersihkannya adalah beramal soleh, ya membersihkan orang supaya nggak celaka itu amal soleh, ya Allah. Jadi masa itu banyak banget ya. Ya. Atau dengan cara bertanya itu udah masalah ya, wes sholat. Aku mau takon kok, tuh urung. Kapan? Aku takon kok kapan? Itu enggak. Wes, durung. Lah kapan? Nah, itu dalam ilmunya Pak R. Fahrudin yang dulu saya pernah berguru beliau di musola kecil di yang sekarang namanya jadi gedung pusat ya. Namanya itu. Dia ada belakang musola. Pak AR gimana caranya mengingatkan pejabat yang bla 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 bla. Terus Pak AR berikan nasihat, resepnya satu. Apa Pak AR bertanya itu tuh resepnya. Mengingatkan orang jadi menyuruh dengan cara bertanya. Ini yang pertama. Nah, yang kedua, siapakah orang paling beruntung? Tuba liman tola, mari. Tuba liman tola
umuruhu wa hasuna amaluhu tuba liman tola umuruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang paling beruntung adalah orang yang panjang umur dan bagus amalnya. Orang yang paling beruntung adalah orang yang panjang umur dan bagus amalnya. Orang yang paling buntung umurnya pendek jahat kabeh. Wis pendek jahat. Oke, aku tahu paling celaka tuh umurnya dawa jahat full. Wah, gini sih ngurusak suwe banget itu. Wis umure dawa jahate suwe banget. Wah. Kapan nyitese? Ora iso dites e. Nyites dhisik malahan. Nah, umur panjang ini menurut para pakar, para alim ulama itu dibagi 3. Supaya mudah ya. Namanya umur kronologis. Umur jadi umur berdasarkan KTP. Pak RB, pinten Pak Yusuf Pak? Pitung doso 3 ya. Ini maintenance kados tinggal 3 doso 7. 73 nih maintenance kayak 37 ya. Ya. KTP-nya 73 nih maintenance. Aku dengan beliau aku dicemas di game 0. Beliau naik pas maintenance aku kalah. Saya naik maintenance aja ya. Itu dibuntang-banting ya. Usia 73 melawan 63 aku yo keok. Ya. Tapi kalau olahraga yang jenis lain mungkin saya lumayan 63 mungkin jadi 36 saya. Ya, kayak mau 36 nek pas olahraga tertentu karena olahraga itu spesialis masing-masing punya kalian masing-masing. Kronologi itu dasarnya KTP. Ustadz Ridwan Ciptana jasa berapa Ustadz? 72. Nek ngaji apalagi 27. Ya, namanya biologis. Tapi napasnya panjang, beliau dengan saya napasnya masih jos beliau. Nek ngaji yo nek pas tarawih aku deg-degan ya. Ki yo kuwatir aja malah napasnya mandek-mandek tuh. Sak napas yo banget nih. Ya, aku ambekannya aku dini aku pedot napasnya yo. Itu napasnya saya ambekan ada beberapa ayat itu, tuh. Bapak Ibu enggak enggak. Kalau Ustaz bantu Dokter Pak Cip ini kalau ngimami. Saya kan saat dulu kan belajar ilmu nyanyi, jadi olah nafas itu ya saya belajar. Ini dawa banget ya nafas saya ini. Nafas saya dawa ya. Saya ambekan beberapa ayat itu. Isih. Ya saya tadi orang pakai kusuk aja yang pertama. Iku isih kuat nih. Tapi senang suaranya bagus, lantang, bersih, suaranya nggak pecah. Nih saya kan sok pecah nih. Ya. Beliau utuh, nafasnya panjang. Dadalah. Padahal penampilannya ya ora ketik gede loh. Nih nafasnya paru-paru nih. Isinya udara kabeh iso kebak ya udarane. Satu punya pasien badannya gede, napasnya ngene tok. Lho mandek. Rasa suwe ambekane. Padahal dadane gede. Ternyata emfisem gede tapi paru-parunya enggak usah mengembang-ngempes sangat bagus. Yang kemarin kita bahasanya PPOK itu. Bapak Ibu. Jadi gede napas orang mati fungsinya maksimal. Itu makanya ada usia kronologis. Umurnya saya 6 ning napas semprol katanya ya. Ambekannya pedot malah. Umur jane paru-paru mungkin dulu umur isih 37 ning kok wis paru-parune kok ambekan utok napas wis 73 wisan. Ya paru-parune jane umure ya isih 37 ning ambekane wis pedot. Ngomongnya wis ulai kala udah mirip adzan aja Allahu Akbar. Allah ini kisah di Mino Martani ya Mas Wisnu dulu ada adzan gini, adzan sambungan. Masih ada nggak orangnya? Udah meninggal begitu. Udah lama tahun masih dia waktu masih diman dia. Hayo Allah sholat. Hayo Allah sholat. Sambungan ini papat ya. Hayo sholat itu papat sambungan ini apa sih? Padahal ya, itu Pak contoh ya Ibu. Jadi napas kita itu paru-parunya ya saya enom apa tua ya dulu dawane kekuatan dawane. Nah sekarang yang terakhir ada tua umur panjang agama atau religius ya. Jadi panjang KTP ini panjang ana sing
umure panjang ning ondel wis krepo. Ya urip. Ning kadang-kadang 12 tahun diinfus, didulang maam lewat sonde, ya urip ya. Sampai 90 tahun, ning sing 12 tahun ora apa-apa itu. Nah, ada juga yang umure dawa ning hidupnya itu masih bagus sampai tua. Nah, sekarang yang terakhir umur agama. Umur agama itu Nabi mengatakan yang namanya paling beruntung panjang umur apa? Umur amal soleh. Umur amal soleh. Jadi umur dasarnya dari seberapa banyak amal soleh yang dilakukan. Jadi bukan dawan di KTP. Ada orang amal soleh, dia belajar agama terus ditulis dari bukunya banyak yang menyenangi, bukunya bagus, up to date, dipakai praktis banget, bukunya banyak banget. Orang ini umurnya mungkin 65, 70 meninggal dunia, seperti rektor Al-Azhar, namanya Syekh itu profesor ya, Syekh namanya Syekh Imam Ghazali, itu rektor Al-Azhar yang terkenal. Imam Ghazali yang menulis kitab namanya Ihya Ulumuddin, itu umurnya nggak panjang, nggak sampai 70 tahun, muda dah rektor, tapi nggak sampai umur tua. Apa? Tapi buku-bukunya sampai sekarang disitir terus semua orang. Jadi umure Jani Raswe neng kabeh do nulis buku berdasarkan kitab ini. Imam Ghazali berkata, loh, Nabi Muhammad bersabda, coba Nabi Muhammad tuh dilahirkan tahun berapa? 571 tahun Masehi. Kami tahun gajah, tapi nek Masehnya 571 tahun Masehi, tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Nek di dalam bulan Masehi tanggal April bulan 20, bulan April tanggal 20 ya. 21 kan Ibu Kartini ya. Berapa ya Nabi Muhammad? Sampai sekarang masih up to date apa kata Nabi. Jadi Nabi bilang nggak ada, tapi dipakai. Jadi Nabi seolah tidak meninggal gitu. Memang raga boleh berakhir, tapi rohnya tuh berjalan terus. Rohnya berjalan. Maka orang-orang pejuang itu meskipun muda meninggal dunia masih dikenang untuk kebaikannya, diceritakan terus. Misalnya nanti termasuk Pak Wardi ini besok bisa jadi sejarah itu. Nanti Perdomulyo dikelola dengan bagus, Pak Wardi sudah nggak ada, suatu ada. Dulu ini wah mengawali penitipan lansia zaman ketuaan itu Pak Wardi bersyukur Pak, di Sengkuyung banyak bolo-bolo Mbak Dadi ya. Zaman ini kita takmirnya Pak, nah itu Bapak Ibu mari kita buat sejarah-sejarah. Jadi meskipun sudah meninggal dunia, tapi masih berkarya terus, dipakai terus. Ini karena Nabi Muhammad bersabda itu. Jadi jejak itu Allah berfirman, jadi asar, bukti-bukti saksi. Dan itu semakin selama masih berbarat pahala mengalir. Namanya apa? Jariyah itu. Tidak terputus amalnya itu. Selama ini layarnya masih dipakai, mengalir pada Pak Dodi sekeluarga dan Bu Dodi ya, karena ini termasuk ya mengalir. Selama itu dipakai, saya dan teman-teman mengalir ini ya, mengalir ya. Jadi Bapak Ibu, ini contoh. Nah sekarang kita sampaikan penelitian yang mempengaruhi panjang umur seorang. Ini dari seorang peneliti dari Inggris ya, neliti tahun 80 itu udah neliti iso umurnya dawa pendek. Ini dasar apa sih kok iso dawa pendek itu loh? Dasar apa kok iso umur panjang pendek? Faktor apa yang mempengaruhi? Kondisi apa yang bisa mempengaruhi panjang umur seseorang? Dan teliti. Namanya Harlock. Nah, ternyata faktor-faktor yang mempengaruhi panjang umur seseorang itu satu, ada banyak faktor ya. Keturunan. Jadi nek keturunan itu apa ya? Nek bapak ibunya umur panjang, anak-anaknya berpotensi umur panjang.
Nek besanan biasanya golek sing bapak ibune umure dawa. Iki biasanya umure dawa. Umur dawa di Yogyakarta berapa? Jogja? Untuk Jogja, nek Indonesia iya. Jogja. Itu Jogja. Laki-laki berapa? Rata-rata mati. 74. Padahal 74 itu urung rata-rata wong tuwa Yogya. Untuk joki tua ini matine 74 ke atas, 74. Nek rong 74 Jogja lho ya. Nek rong 74 iki isih rong tua wis mati. Karena rata Jogja itu umur terapa? Harapan tertinggi Jogja, rata-rata dianggap tua loh, dianggap tua di Jogja ya. Makanya Jogja itu dianggap orang yang paling panjang di Indonesia itu Jogja emang 74 untuk laki-laki dan 76 untuk perempuan. Di bapak ibu nek durung 70 aja mati dhisik nek saya. Nanti gen masuk kelompok tuanya Jogja itu maksudnya. Jogja lo ya. Nanti anak saya wakil seket mati. Mesti ada faktornya. Kita bisa nanti. Pak Wardi pinter Pak. 57 75. 75. Wah itu 75 tuh. Prof Dwi pinter 72. Oh berarti seumur dengan satu angkatan tuh. Oh satu angkatan. Saya tahu lagi siapa nih? Wah itu Jonom. 73 tadi. Pak Bas 6, Pak Bas piro? Oh, 62 karena aku tua aku setahun tua aku. Sing tua sapa niki nih? Iki tahun 66 kabeh nih. Ya. Tapi cermati nah, nanti turunan, nanti tak kupas keturunan ya. Sekarang saya tak kupas sekarang. Tak kupas sekarang. Keturunan ini Bapak Ibu yang cermati. Panjang umur tolong VT ini itu banyak faktornya ya. Sekarang apakah keturunan pegang peran? Greng-greng. Penelitian membuktikan faktor keturunan itu seberapa sih perannya? Apakah benar keturunan megang peran? Berapa persen mempengaruhi panjang umur? Ini ada penelitian ya di Denmark. Denmark itu Eropa sana. Denmark itu ada jago bulu tangkis sama siapa ya? Musuhnya Rudi Hartono dulu. Sven Pri yang terkenal melucu siap gitu ya. Sven Pri itu lawan Rudi Hartono yang paling gemes sih. Mainnya ya pinter balik atau lucu banget. Di Denmark itu penelitian tahun 96 ternyata ada penelitian kembar-kembar ya. Jadi saya ada uang lahir kembar rupanya pada prinsipnya kembar identik namanya. Ini lanang wedok kembar persis kayak kocermin. Penelitian waktu itu diteliti ternyata di podo diikuti sing karena kembar kok didelok keturunan itu pegang peran enggak. Ternyata diikuti sing bapak ibunya podo kembare ya, keturunan itu bapak ibunya umurnya panjang, ada yang pendek-pendek. Ternyata podo dawa umure sama orang umurnya 70 tahun, sing pegang peran paling banyak itu keturunan itu pegang cuma 20-30%. Jadi nek wong 100 sing keturunan umur panjang itu ada 20-30 orang lebih panjang faktor keturunan soalnya. Jadi keturunan itu pegang peran 20-30%. Penyebab orang panjang umur banyak, tapi keturunan tuh memegang peran 20-70%. Jadi pertanyaannya, nah ngono sing 70% sebab apa kan gitu? Benar pertanyaannya gitu? Keturunan itu pegang peran meskipun bapak ibu tua iso aja dek mati, enom. Karena sing disebabkan bukan faktor keturunan, tapi faktor apa itu? Nah, nanti ada lagi penelitian. Ada lagi faktor yang meneliti oleh ini para ahli di bidang gen-gen ya, para ahli genetika meneliti ternyata ada zat-zat tertentu ini menurun nih. Nah uang ini kok umurnya dawa, ternyata kalau rusak tubuhnya cepat memperbaiki diri. Orang sing rusak ya momrot itu aja langsung momrot, orang sing momrot apik meneh. Bapak ibu sakit kan sembuhnya nggak sama. Tibor tok seminggu lagi mari, tok tolong dino balik lagi. Orang sing dok 2 bulan kayak mari sampai jam berapa Ustaz? 15 menit lagi. Ada yang brek ya Allah tiba 3 bulan kayak iso mlaku. Nanti tiba brek sore langsung mlaku. Beda-beda embutnya itu podo-podo ambuke diantem podo larane kekuatan kulitnya sama, tidak sama. Lah perbaikan itu DNA, ada sistem imun, karena beduk watuk-watuk bleduk rapopo mahnya budaya api-api. Buang sama diobong ora apa-apa. Aku dulu sing waduh
Ngono sing watuk seminggu, sebulan diobatnya dokter mari-mari, gun mergo asap. Ya Allah. Jadi beda-beda ternyata faktor keturunan itu megang peran. Nek bapak ibune nek asap beleng kurang beleng kabeh itu. Ya pegang peranan 20%. Jadi orang-orang yang keturunannya tahan asap, tahan alergi, kemudian tahan radang, setiap radang cepat mari itu nurun. Wah, bapaknya kayak anaknya kayak nganggur diantem ya terus cepet mlaku ya. Wong iki doloro tele-tele kok bisa mlaku dhisik. Memang keturunannya kabeh gitu. Itu 20%. Sekarang faktor apa yang pegang peran? Ternyata faktor lingkungan pegang peran berapa persen? 70% dipegang oleh faktor lingkungan dan gaya hidup. Jadi Bapak Ibu, kalau kita pengen umurnya panjang, keturunan memang pegang peran berapa persen tadi? 30%. Tapi yang pegang peran 70% adalah cara uripe itu. Cara urip. Bagaimana dia makan, bagaimana dia punya kegiatan fisiknya, bagaimana dia berapa asap-asap merokok atau tidak merokok, bagaimana kalau dia stres mengolah stresnya, bagaimana dia tidur, gimana cara tidurnya, dan gimana dia hubungan sosial. Ternyata ini ada peran sejumlah 70%. Nah, Bapak Ibu yang hormati, ada populasinya namanya blue zones, jadi daerah biru ya. Daerah biru itu ada Okinawa, Sardinia, nih ya ini daerah-daerah yang umurnya itu 100 tahun pirang-pirang tuh loh. Jadi itu kok daerah-daerah kok sing wongnya ukurannya dawa-dawa, kenapa ya? Ternyata ya meskipun pada umur panjang, tapi yang lebih panjang lagi itu faktor non genetik ternyata. Selain genetik, meskipun dia di Okinawa, sekarang di Okinawa ada yang umurnya ya enggak 100 tahun itu. Ternyata gaya hidupnya mulai santai. Sembah-mbah ini bapak-bapak 100 dia ini mulai pituluh mati gitu. Ternyata bukan genetik yang utama, 70% karena gaya hidup. Karena itulah Bapak Ibu, kita perlu belajar gaya hidup itu kayaknya apa, gaya hidup faktor yang diajarkan oleh Rasulullah. Karena itu Bapak Ibu, kita akan secara meskipun sebentar, nanti kita lanjutkan besok kapan lagi. Faktor genetik tadi dikatakan berapa persen tadi? 20-30% ya, keturunan. Tapi tentang gaya hidup, sekarang gaya hidup bagaimana yang pegang peran bisa panjang umur itu. Gaya hidup yang penting, saya ambil contoh orang yang masih hidup aja ya. Rasatito Ngoyoworo. Inilah Dr. Mahathir Muhammad dan istrinya Dr. Siti Hasmah. 100 tahun punjul sebulan. Ini 100 punjul sangat pesongo punjul sebulan. Meger-meger tidak pikun iso mlayu. Nah, ini apa? Ternyata ini wajah waktu jaya jadi manten, sekarang wajah seperti ini. Ibu-ibu silakan wajahnya, nanti ibu-ibu pengen tahu wajahnya tuanya ya, nanti bisa tanya pada Pak Dodi atau anak saya. Ada program delok tuweke, tek aplikasi tek Pak Tuan Ciptono besok 100 tahun misalnya wajahnya kayak apa. Pak Joko lek tua piye bisa didelok ini ya. Berupane piye ngecumut ya apa. Pakai aplikasi komputer ada di petret atau tuane iki. Nah, Bapak Ibu, ini ternyata beliau ini yang umurnya 100 tahun meger-meger masih bisa mikir negara dan negara ini. Dia punya kebiasaan seperti ini. Ada 9 catatan tapi intinya cuma 4 ya. 1, jangan duduk terlalu lama, tetap aktif, jangan makan jangan kebanyakan dan jangan malas pikir. Ini kuncinya yang utama. 1, jangan duduk terlalu lama. Nanti baru duduk paling lama berapa? Ada penelitian lain yang kemarin saya ngisi di Fakultas Teknik UGM. Selama 2 jam saya diminta berbicara tentang hidup seimbang. Bapak Ibu bisa pakai rumus namanya Pomodoro. Pomodoro ini seorang pakar di bidang ilmu manajemen. Nek kamu pengen bagus otakmu awet rusak, awet ondodinmu, nyambut gawe 5 menit santai. Bajuti meneh 5 menit kedua tenanan, terus 5 menit santai. Itu nanti otaknya bagus, jantungnya awet, ginjalnya awet. Nek metong 8 jam
ya rampung ambeien sok men metu. Nah, kulit kula jantung kena, rematik, sitapane ngene iki, ngene pekerjaane apa nonton YouTube, entek 100.000 nonton ngene to ngene. Boyoke pekeceng lho, terus tulangnya berubah, bentuknya tulangnya enggak normal lagi. Nah, lara mergo apa? Maka pomodoro. Siapa Pak Ibu? Siapa namanya tadi? Pomodoro. Jadi Bapak Ibu biar ingat istilah pakar-pakarannya pomodoro. Jadi metode pomodoro itu adalah kerja selama menit, santai 5 menit. Itu nanti akan membuat awet under diri kita. Namanya kerja balance, seimbang. Bar nyambut gawe ngene, halo nelpon bojone, piye anake ya? Halo, Mas Wisnu. Dewa, ayah, aku tadi adzan loh. Saya pernah dicek adzan anak saya. Sekarang jadi dokter juga. Halo, aku udah adzan tadi, kamu omat loh ya. Ngobrol nganggo telepon ngomong ngebane Wijakusuma. Apa? Tapi bagi saya bahagia banget. Saya ditelepon tadi kenangan sejarah bagi saya. Anakku ragil, kuwi ngono ibu. Telepon aku wis komat sama adzan. Waktu itu saya nggak ceritakan kalimat lanjutnya, apa yang penting telepon. Ya, lucu banget. Ya, atau ngecek pesolat sudah wudu udah, tak cek tok, bar nyambut. Piye wudumu? Itu anakku sing ragil meneh. Wudu dan kecepatan cahaya. Kok wudu cepet banget? Ternyata apa? Kan dia tuh punya kakak ngajari renang ning nggon Mudal nama. Kakaknya itu yang ireng sing stok ini. Diajari suluk. Lah, wudu kok cepet banget ternyata. Ding, jip rampung. Terus sikil tok. Lah, kok cepet wudune? Anu udah basah. Ini tangan udah basah. Loh, mau piye? Ngene, jujur aja jujur. Jeblek. Lah, kok ngono jane ngerti? Ning otaknya mikir. Padahal ya sekolah ya TK PAUD, wis ngerti jane kuwi ngono ya ora bener. Ya kuwi otaknya mikir kreativitas. Jip-jip kok. Cepet banget to, sekian detik rampung kok. Aku wudu ngene wajah dulu, kuping dulu. Kok kecepatan cahaya rampung. Tak delok. Balene, gua nyekakak, dia nyekakak, ya saya nyekakak. Itu apa? Ya. Kalau kita nggak ngontrol anak, maaf Bapak Ibu, anak bisa saja salah wudunya. Ini kebablasan piejal. Untungnya ya hanya TK konangan, itu konangan bu, mungkin bablas itu kan. Kecepatan cahaya. Ibu tolong nggih. Nyambut gawe berapa menit? 25 menit? Santai? Ya, santai bisa melakukan apa? Nanti maksudnya meneh. Gitu. Itu metode yang paling bagus. Ya, makanya kalau training bagus itu diceri jeda-jeda. Masih berapa menit Ustaz? 7 menit lagi. 7 menit lagi. Tapi seperti yang jadi aktif, jangan duduk lama, aktif. Makan jangan kebanyakan. Saya nggak nyinggung perasaan nanti, ngomong banyak jangan. Nah, olahraga ini makan jangan kebanyakan ya, dan jangan malas mikir, kata beliau. Otak juga butuh olahraga, kata beliau ya. Istilahnya beliau ya. Apa olahraga otak itu? Rajin baca, rajin nulis, rajin kasih ceramah, rajin debat, dan ngasih komentar politik walaupun sudah pensiun. Jadi Bapak Ibu, Mas, aku takon Mas Rudi, itu tak takoni pendapatnya, kene otaknya mikir itu. Mau ini. Mas Tarjo pun, kan mikir itu. Pikir. Dan ini mungkin otaknya di apek. Jadi Bapak Ibu, kalau kita jogo sis kamling kan gampang kamling dengan Mas. Ini ya Mas ya, bareng ya kita jogo kamling ya. Ini kan ya. Nek sis kamling bareng jenengan bareng ya. Sis kamling. Oke. Ya, kan dina Minggu pada aku saya dia itu ngomong politik bareng percaya dong. Wis ngomong apa situasi negara. Kita ibaratnya sekian orang kita kempros itu apa, tapi kan buat otak itu berpikir. Ya, itu kita sengaja lontarkan sesuatu pendapat itu. Jadi kita bukan ngomong situasi keamanan kampung saja. Biar otaknya berpikir itu buat otaknya bagus ya. Jadi kemudian berat badan sejak muda sampai sekarang 62 kilo. Tidak merokok, minum alkohol, tidur cukup, bangunnya pagi. Ada waktu khusus untuk tidur siang, masih kerja di segitu. Dia katakan I am back to work. Jadi kembali ke kerja. Jadi meskipun tua tetap aktif kerja. Yang menarik adalah tidur siang ya. Tidur siang ini menurut para pakar, Nabi Muhammad mengatakan namanya apa?
qailulah, tidur siang. Ternyata nanti udah diteliti para pakar, para ahli, itu merupakan cemilan bagi tubuh. Jadi membuat tidur pokok itu malam. Sing cemilan tuh tidur siang meskipun 5 menit, ternyata efeknya bisa membuat panjang umur itu. Meskipun 5 menit campur metu glaline. Metu oline sosok nyambut gaya terus ngiler. Ya Allah, 5 menit, 7 menit, ternyata manfaatnya besar banget itu. Bisa menurunkan kejadian jantung stroke sampai 27% ini. Ada penelitian begitu. Ya Allah, ternyata Rasulullah itu luar biasa. Tidur siang itu ilmiah ternyata merupakan klep untuk cemilan tubuhnya, otaknya supaya nggak kena jantung stroke ya. Jadi tubuh kita jadi awet. Jadi Bapak Ibu tolong disempatkan nggak kira 5 menit aja. Kapan itu? Makanya ada saya di Sarjito tuh ada yang karyawan nanti habis duran nanti terus kelikaran sebentar terus aktif lagi 5 menit itu ternyata dampaknya luar biasa. 7 menit apalagi kok bisa 15 menit bagus, tapi jangan lebih dari 45 menit. Kalau lebih 45 menit ngalamat tubuhnya unfit, tubuhnya bermasalah didelok. Nek wong awan turu awan kok punjul sak jam ini masalah ini. Bapak Ibu sama hati, Pak Mahathir ini pernah operasi jantung 3 kali. Operasi jantung gak main-main loh ya. Operasi jantung, tapi nyatanya masih bisa aktif sampai umur 100 tahun punjul sekarang ini. Bapak Ibu yang penting usia panjang itu bonus ya, tapi yang penting isi hidup itu kata beliau ya, dijalani dia tiap hari dan dimulai dari keputusan kecil. Bangun pagi, jalan kaki, nahan tambah nasi. Saya ulangi, nahan tambah nasi, nahan tambah nasi ya, aktif berpikir ya, ya Allah. Dan beliau punya rumus yang penting ya, kalau kamu punya tujuan hidup yang jelas, bukan sekedar panjang tapi punya hidup berguna, maka kalau hidupmu berguna pasti akan terus ingin hidup. Nah ini nanti kalau Bapak Ibu punya guna itu membuat hidupnya jadi pengen semangat hidup lagi panjang gitu. Dan itu membuat hidupnya panjang. Bapak Ibu yang hormati, besok kita lanjut lagi beberapa pendekatan yang lain. Ini sudah banyak. Bagaimana sedekah itu bisa perpanjang umur, penelitiannya bagaimana? Bapak Ibu ada penelitiannya enggak nih? Bagaimana panjang umur para besar? Ini ada riset-risetnya ya. Ada ini hadisnya, ada risetnya ya. Jadi ternyata dari segi ilmu jiwa bagaimana, ilmu sosial bagaimana. Insya Allah kita lanjutkan lagi besok beberapa 2 minggu lagi, dan nanti insya Allah kita sambung juga termasuk merawat otak. Besok merawat otak kurang 1 yang Mas Dodi masih punya target cara mengawetkan otak di usia tua, pendidikan orang dewasa di masa tua. Itu saja Bapak Ibu hormati, waktunya sudah habis. Ada pertanyaan? Tidak ada. Mari kita tutup dengan ngapalke ayat dan hadis tadi, baru kita doa nggih. Kita hafalkan 2 ayat tadi dan beberapa hadis tadi. Mari kita ayat. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Surat Al-Dzariyat ayat 21, kemudian Ali Imran ayat 132. Wa atiullah wa rasul la'allakum turhamun. Ini surat Al-Imran ayat 132. Dan kita baca hadis lagi. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik orang yang bermanfaat bagi orang lain. Tuba liman tola umuruhu wa hasuna amaluhu. Tadi ada tahmati hadis Fatul Baroni, artinya beruntunglah yang panjang umur dan bagus amalnya. Mari kita tutup dengan doa kata majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.